Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Nur Praito, sebagai presentator yang pertama. Di samping saya ada Perkenalkan, nama saya Dea Delia. Perkenalkan, nama saya Ismail Wijaya. Perkenalkan, nama saya Bapak Hidayat. di sini kami akan menyampaikan materi mengenai teori-teori belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar di siswa sekolah dasar. Di sini yang pertama ada pengertian teori belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dalam menggunakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun berada di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Teori merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang disusun secara sistematis. Prinsip tersebut berusaha menjelaskan hubungan-hubungan antara fenomena-fenomena yang ada. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Jadi, teori belajar sendiri didefinisikan sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Lalu, selanjutnya ada macam-macam teori belajar yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Dea Adawiyah. Kepadanya saya persilahkan. Yang kesatu, teori behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagner dan Billiner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arahan pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menentukan pembelajaran untuk mengungkapkan pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Prinsip-prinsip dalam teori behavioristik yang kesatu yaitu objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembangkan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keempat, perilaku nyata dan terstruktur memiliki makna tersendiri. Yang kelima, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik yang harus dihindari. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Ausubel, Brunner, dan Gagner. Dari ketiga penelitian ini, masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. Ausubel menekankan pada aspek pengelolaan organizer yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar. Brunner bekerja sebagai pengelompokan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari lingkungan. Karakteristik teori belajar kognitif. Yang kesatu, belajar adalah proses mental bukan behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyalur. Yang ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat, intrinsic motivation sehingga tidak perlu stimulus. Yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Yang keenam, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Adapun prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri.
Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekadar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Yang terakhir, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi tanggapan siswa. Selanjutnya, yang keempat ada teori humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik bersifat lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Beberapa tokoh dalam aliran humanistik, diantaranya, menurut Kolb, yang pertama ada tahap pengalaman konkret, yang kedua ada tahap pengamatan aktif dan reflektif, yang ketiga ada tahap konseptualisasi, dan yang keempat ada tahap eksperimentasi aktif. Sedangkan menurut Habermas, yang pertama belajar teknis atau technical learning, yang kedua belajar praktis atau practical learning, dan yang ketiga belajar emansipatoris atau emancipator learning. Oke, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor internal dapat dikelompokkan ke dalam tiga faktor, yaitu faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor jasmani diantaranya yaitu faktor kesehatan atau cacat tubuh, sedangkan faktor psikologis dipengaruhi dari intelijensi, perhatian, minat dan bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Sedangkan faktor kelelahan seperti kelelahan jasmani dan kelelahan rohani atau kelelahan psikis. Sedangkan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang dari luar diri anak yang ikut mempengaruhi belajar anak. Seperti faktor yang berasal dari orang tua, faktor berasal dari sekolah, dan faktor dari masyarakat. Jadi dari materi yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Namun teori belajar ini tidaklah semudah yang dikira. Dalam prosesnya, teori belajar ini membutuhkan berbagai sumber, sarana yang dapat menunjang seperti lingkungan siswa, kondisi psikologi siswa, dan perbedaan tingkat kecerdasan siswa. Macam-macam teori belajar yaitu yang pertama ada teori behavioristik, kedua teori kognitivisme, ketiga teori konstruktivisme, dan keempat teori humanistik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai